Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Bagus di Gue Ceritain. Oke guys, kali ini ada film The Girl on the Mountain. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang malang yang harus tinggal di dalam hutan karena menghindari ayahnya yang hendak membunuhnya. Dan sadisnya, ayahnya selalu memanggilnya dengan julukan yang sangat jelek, yaitu si Belatung. Waduh, sebegitu menjijikannyakah ia di mata ayahnya sendiri? Daripada penasaran dengan alur cerita lengkapnya, langsung aja gue ceritain. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok Jack, seorang musisi yang tengah melakukan gladi resik untuk sebuah pertunjukan musik bersama grup musik orkestranya. Sementara itu, di tempat berbeda, di waktu yang sama, seorang gadis kecil dan cantik baru saja keluar dari gerbang sekolah. Kemudian, ia duduk di sana untuk menunggu seseorang menjemputnya. Namun, sampai hari hampir gelap, tak ada satu orang pun yang datang untuk menjemputnya. Kemudian, ia mencoba menelpon seorang lelaki yang diduga adalah ayahnya. Namun, lelaki itu tidak mengangkat teleponnya. Lalu scene berpindah, di mana Jack baru saja terbangun dari tidurnya, dan ternyata barusan itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Jack berusaha untuk duduk. Tak lama, ia menangis seperti sedang menyesali sesuatu. Dilihat dari rambut gondrongnya yang acak-acakan, beserta penampilannya yang berantakan, sepertinya Jack sedang mengalami depresi yang cukup berat. Diceritakan, Jack sudah berhari-hari tinggal dan berkemah di sebuah pegunungan, seperti ingin menyendiri dan menenangkan hati dan pikirannya. Tiba-tiba, Jack mengambil sebuah peluru dari dalam kaos kakinya. Kemudian, ia memasukkan peluru itu ke dalam sebuah senapan. Lalu, ia menodongkan senapan tersebut ke dagunya, seolah ia mau melakukan aksi bunuh diri. Kemudian, ia terdiam untuk beberapa saat. Lalu, ia mengurungkan niat untuk bunuh dirinya itu. Lalu, ia pun kembali menangis sambil memukul-mukulkan senapannya itu ke kepalanya. Lalu, ia memasukkan kembali peluru tadi ke dalam kaos kakinya. Tak lama, ia turun dari puncak gunung untuk kembali ke tempat perkemahannya yang berada di sebuah tepian danau. Sesampainya di danau, kemudian ia mencuci muka. Lalu, ia mengisi botol air minumnya. Dan tak lama setelah itu, kalung yang ia kenakan tiba-tiba terjatuh. Jack terlihat sangat panik. Lalu, ia segera mencari kalung tersebut. Dan saat kalungnya berhasil ia temukan, Jack terlihat sangat bahagia. Sepertinya kalung itu sangat berarti baginya. Tanpa Jack sadari, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang menghampiri tasnya. Lalu, gadis kecil yang terlihat kelaparan itu hendak mencuri persediaan makanan milik Jack. Di saat Jack menyadari kehadiran gadis itu, kemudian Jack meneriakinya. Lalu, gadis itu segera kabur dengan menggondol tas milik Jack. Lalu, Jack pun segera mengejar gadis itu ke dalam hutan. Tak memerlukan waktu yang lama, Jack pun berhasil menangkap gadis itu. Melihat ekspresi gadis itu yang terlihat ketakutan, Jack pun bilang kepadanya bahwa ia tidak akan melukainya sedikit pun. Dengan sedikit kesal, Jack memperingati gadis itu untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saat ditanya kenapa gadis itu bisa sendirian di dalam hutan, ia hanya diam saja, sehingga Jack pun bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk memberinya sepotong roti dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di saat Jack hendak pergi untuk kembali lagi ke tepi danau, gadis itu ternyata membuntutinya. Saat Jack menyadari bahwa gadis itu tengah membuntutinya, Jack pun marah. Hal yang bikin Jack kesal adalah karena gadis itu tidak pernah berkata sepatah kata pun. Setiap Jack menanyakan dari mana asalnya dan kenapa dia bisa ada di dalam hutan sendirian, gadis itu selalu diam. Hingga akhirnya Jack pun pasrah dan mengajaknya untuk ikut bersamanya ke tepi danau, ke tempat ia berkemah. Sesampainya di tepi danau, karena Jack masih penasaran, ia pun kembali bertanya kepada gadis itu kenapa ia bisa berada di dalam hutan sendirian. Dan lagi-lagi, gadis itu hanya terdiam saja. Dari situ, Jack menyimpulkan bahwa gadis kecil itu memang tunawicara.
Tak lama setelah itu, akhirnya mereka pun saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Singkat cerita, hari demi hari mereka semakin dekat dan akrab. Walau berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat, mereka sudah terlihat seperti seorang ayah dan anak. Sampai pada suatu ketika, gadis kecil itu mulai berani bercerita kepada Jack alasan kenapa dia bisa berada di dalam hutan sendirian. Dengan perasaan sedih bercampur emosi, kepada Jack ia menuturkan bahwa ayahnya adalah seorang temperamen. Seringkali ia melakukan KDRT terhadap ibunya. Selain itu, ayahnya tidak pernah menyayanginya. Bahkan, dia seperti menyesal mempunyai anak seperti dia. Sampai pada suatu hari, gadis itu geram saat melihat ayahnya terus-menerus menyiksa ibunya. Sampai ia pun menusuk ayahnya dengan pisau. Di saat ayahnya berlumuran darah dan kesakitan, ibunya menggendong gadis itu untuk segera berlari dan kabur dari rumah itu. Namun, si ayah jahanam itu berhasil mengejar mereka. Kemudian, ia pun menembak ibunya sampai tewas. Kemudian, dengan ketakutan, gadis itu berlari dan kabur ke dalam hutan. Mendengar ceritanya yang setragis itu, Jack pun terlihat semakin kasihan kepada gadis itu. Kepadanya, Jack pun bilang bahwa sekarang tidak usah khawatir karena ada dia yang siap menjaganya. Sementara itu, sang ayah yang psikopat itu bersama adiknya dan kawan-kawannya sedang bersiap-siap untuk memburu gadis itu ke dalam hutan. Menurutnya, gadis itu harus segera ditemukan dan ditangkap karena ia adalah satu-satunya saksi yang melihat ia membunuh ibunya yang juga sekaligus istrinya itu. Kemudian scene berpindah, di mana Jack mengeluarkan baju berwarna merah untuk anak perempuan dari tasnya. Lalu ia menyuruh gadis tunawicara itu untuk memakainya. Saat gadis tunawicara itu keluar dari tenda dan telah memakai baju merah pemberian dari Jack, Jack kemudian berkaca-kaca melihatnya. Sepertinya Jack tengah mengingat seseorang yang pernah mengenakan baju itu. Karena sedari tadi Jack terus memegangi kalung yang ia kenakan, gadis itu pun penasaran lalu bertanya, "Ada apa dengan kalung itu?" Namun Jack tidak menjawabnya. Malah ia bilang kepada gadis itu bahwa ia tidak mau membahas hal itu. Keesokan harinya, saat mereka sedang menikmati sore di puncak pegunungan, Jack baru mulai mau menceritakan perihal kalung yang ia kenakan dan baju merah yang dikenakan gadis itu. Pada suatu hari, Jack ditelepon oleh putrinya yang bernama Melody yang meminta dijemput pulang dari sekolahnya. Alih-alih mengangkat teleponnya, Jack malah mereject telepon dari putrinya itu dan melanjutkan kegiatan gladi resiknya untuk persiapan pertunjukan musik bersama grup musik orkestranya. Karena hari sudah hampir gelap dan ayahnya tak kunjung datang, Melody pun memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan, ia sempat mengabari ibunya bahwa ia pulang dengan berjalan kaki. Nahasnya, saat ia sampai di jalanan sekitaran rumah, saat ia hendak menyeberang, tiba-tiba ia tertabrak oleh sebuah mobil yang mengakibatkan ia tewas seketika di tempat. Sementara itu, Jack baru saja menyelesaikan gladi resik untuk pertunjukan musiknya. Tak lama setelah itu, seseorang menelponnya untuk mengabari bahwa baru saja putrinya mengalami sebuah kecelakaan sampai nyawanya tidak bisa tertolong. Mendengar kabar buruk tersebut, Jack merasa syok dan menyesal. Harusnya ia bisa mengantarkan pulang putrinya itu. Hari-hari setelah itu, istrinya selalu menyalahkan Jack atas peristiwa tewasnya putrinya itu. Karena belum bisa menerima kenyataan bahwa Melody telah pergi untuk selamanya, istrinya kemudian bunuh diri dengan cara meminum obat sampai overdosis. Kehilangan sekaligus dua orang yang sangat ia sayangi membuat Jack depresi, hingga ia memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah pegunungan. Perihal baju merah dan kalung yang Jack kenakan, itu semua milik Melody. Jack sengaja membawanya supaya ia merasa selalu dekat dengan Melody. Sementara itu, si ayah psikopat dan gerombolannya baru saja menemukan jaket si gadis tunawicara itu. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa si gadis tunawicara itu berlari ke arah pegunungan. Kemudian mereka meninggalkan mobil mereka di sana dan melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki.
Keesokan harinya, seperti biasa, Jack dan gadis itu bermain di puncak pegunungan. Mereka terlihat sangat bahagia, layaknya seorang ayah dan putrinya. Mereka saling melengkapi. Jack yang baru saja kehilangan putrinya, dan gadis itu yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sementara itu, sudah hampir 2 hari, si ayah jahanam itu bersama gerombolannya masih keliling-keliling mencari keberadaan gadis itu. Tiba-tiba malam itu hujan turun deras sekali. Kepada Jack, gadis itu mengutarakan rasa takutnya. Takut jika ternyata sekarang ayahnya sedang mencarinya ke pegunungan. Karena jika sampai ayahnya berhasil menemukan gadis itu, ia pasti akan dibunuhnya. Lagi-lagi layaknya seorang ayah kepada anaknya, Jack meyakinkan gadis itu agar tetap merasa aman dan tidak merasa takut. Jaga-jaga jika apa yang ditakuti oleh gadis itu benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Jack merangkai dan memasang beberapa jebakan yang tidak jauh dari tempat mereka berkemah. Di saat menyadari kedatangan ayah jahanam dan komplotannya itu, Jack dan gadis itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sialnya, salah satu dari komplotan itu ada yang melihat mereka. Jack dan gadis itu segera berlari, namun di belakangnya ayahnya yang jahanam itu bersama komplotannya terus mengejarnya. Tak lama, salah satu dari mereka terkena jebakan yang Jack pasang hingga membuat pahanya terluka. Kemudian salah satu dari mereka menyarankan untuk berhenti mengejar gadis itu karena di depan pasti akan banyak jebakan-jebakan lainnya yang bisa melukai mereka. Dengan tegas, si ayah jahanam itu menolak usulan dari salah satu temannya itu. Tak lama, Jack dan gadis itu sudah sampai di puncak pegunungan. Sementara itu, si ayah jahanam dan komplotannya melanjutkan pengejaran. Dan lagi, salah satu dari mereka terkena jebakan. Kali ini, si lelaki gondrong berbadan gempal yang tidak lain adalah adik dari si ayah jahanam itu. Lagi-lagi, salah satu dari mereka, lelaki bertopi koboi, menyarankan untuk menghentikan pengejaran saja sebelum akhirnya mereka terkena jebakan yang lebih besar lagi. Dengan tegas, lelaki gondrong berbadan gempal itu menolak usulannya. Dia terlihat sangat emosi dan dendam kepada Jack karena telah membuat dadanya terluka lewat perangkapnya. Di puncak pegunungan, Jack menyuruh gadis itu untuk segera sembunyi di balik bebatuan. Sementara dia akan memantau kedatangan si ayah jahanam dan komplotannya. Jack merasa sedikit aneh karena mereka tak kunjung datang. Ternyata si ayah jahanam dan komplotannya itu naik ke puncak gunung lewat jalur lain. Tiba-tiba Jack mendengar gadis itu berteriak. Jack langsung lari kembali ke tempat gadis itu bersembunyi. Namun, Jack harus sembunyi di balik sebuah pohon besar. Setelah dari kejauhan ia melihat si ayah jahanam itu dan kawan-kawannya telah menangkap gadis itu. Kemudian si ayah jahanam berteriak menyuruh Jack untuk segera keluar dari persembunyiannya. Jika tidak, ia akan menyakiti gadis itu. Tak lama, Jack pun keluar dari persembunyiannya sambil menodongkan senapannya ke semua komplotan itu. Lagi-lagi, si ayah jahanam mengancam Jack untuk segera menjatuhkan senapannya. Jika tidak, maka ia akan mendorong si gadis itu dari puncak pegunungan. Karena tidak mau terjadi sesuatu dengan si gadis itu yang telah ia anggap seperti anaknya sendiri, kemudian Jack pun menyerah. Lalu ia menjatuhkan senapannya ke tanah. Salah satu dari mereka memegangi Jack dari belakang. Lalu si ayah jahanam mengambil pisau belati milik Jack. Lalu ia menusuk Jack dengan pucuk belati itu. Jack membalasnya dengan satu pukulan di wajah si ayah jahanam itu, sampai membuat dia dan kawan-kawannya murka. Mereka pun satu persatu bergiliran menyiksa Jack, menendangnya, memukulnya, sampai mencekiknya. Melihat Jack disakiti dengan sadis, gadis itu menangis sambil berteriak-teriak memanggil nama Jack. Dengan membawa gadis itu, si ayah jahanam dan komplotannya segera turun gunung, meninggalkan Jack yang sudah tidak berdaya. Saat hujan turun, Jack kemudian tersadar. Lalu ia langsung turun gunung untuk mengejar si ayah jahanam dan komplotannya. Saat Jack tepat berada di belakang mereka, si gadis tunawicara itu melihatnya. Tak menunggu waktu lama, Jack langsung menyerang mereka satu persatu, sehingga mereka tewas dan hanya tersisa si ayah jahanam yang sedang menggendong putrinya yang sangat dia benci itu.
Saat Jack hendak menembak si ayah jahanam, ia malah menodongkan pistolnya tepat di kepala si gadis tunawicara itu. Si ayah jahanam itu mengancam Jack, jika sampai Jack menembaknya, maka tak segan ia akan menembak gadis itu. Lalu Jack pura-pura menyerah dengan menaruh senjatanya. Sebenarnya Jack hanya menggertak, karena dari awal Jack sudah tahu jika senapan itu tidak ada pelurunya. Tiba-tiba saja gadis itu menggigit tangan si ayah jahanam. Di saat ia lengah, Jack langsung mengambil satu sisa peluru yang ada di kaos kakinya dan langsung memasukkan ke senapannya. Langsung ia menembak si ayah jahanam itu sampai tewas. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan istilah, nama, dan tempat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.